lupa diri setelah doa dikabulkan. Kajian Surat Al-A'raf ayat 190, pendahuluan. Berapa banyak manusia yang bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika berada dalam kesulitan, menangis dalam munajat, dan berserah diri sepenuh hati ketika merasa tidak berdaya. Namun, setelah doa itu dikabulkan, mereka berubah. Mereka lupa kepada Allah. Bahkan, ada di antara mereka yang menjadikan pemberian Allah sebagai sekutu baginya. Inilah kenyataan hidup manusia yang ditegur langsung oleh Allah dalam firman-Nya yang menggugah dalam surat Al-A'raf ayat 190. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Tatkala Allah memberi kepada keduanya, Adam dan istrinya, seorang anak yang sempurna, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dikaruniakannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 190. Makna dan tafsir. Pertama, latar belakang ayat. Menurut banyak ulama tafsir seperti Imam Al-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Al-Hafiz Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan Hawa yang memohon keturunan kepada Allah. Ketika Allah mengaruniakan anak yang sempurna, sebagian keturunannya di masa depan justru menyekutukan Allah dengan mengikuti bisikan setan dan menyembah selain Allah. Namun, ada juga penafsiran yang menyatakan bahwa ayat ini tidak hanya menggambarkan kisah Adam dan Hawa, tetapi mencerminkan sifat manusia secara umum. Berdoa dengan penuh harap saat membutuhkan, namun lupa bersyukur ketika kenikmatan telah datang. Kedua, kesalahan manusia, menjadikan nikmat sebagai sekutu. Imam Nawawi menjelaskan bahwa bentuk kesirikan tidak selalu dalam bentuk menyembah berhala. Menjadikan makhluk sebagai pusat harapan, rasa takut, atau cinta yang berlebihan hingga melampaui kecintaan kepada Allah adalah bentuk syirik halus atau syirik tersembunyi, syirik khafi. Gus Baha memberikan peringatan bahwa anak, pasangan, atau prestasi kita bisa menjadi berhala jika kita tidak hati-hati. Jika cinta kepada mereka lebih kuat daripada kecintaan kepada Allah, maka hati kita telah tergelincir. Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa saat seseorang merasa dirinya berhasil karena kecerdasannya sendiri, bangga dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, dan melupakan Allah dalam kehidupannya, maka ia telah jatuh dalam kesyirikan yang sangat halus. Contoh nyata, seorang pasangan suami istri yang bertahun-tahun memohon anak kepada Allah. Mereka mengerjakan ibadah, bersedekah, dan menangis dalam salat malam. Namun ketika anak itu lahir, waktu mereka habis hanya untuk anak. Salat dilalaikan, doa dilupakan. Bahkan ketika anak sakit, mereka mencari pertolongan ke arah yang syirik. Inilah bentuk menjadikan nikmat sebagai sekutu tanpa disadari. Seorang pengusaha yang dulunya rajin salat tahajud dan berdoa memohon kelancaran usaha. Setelah usahanya maju, dia berkata, "Ini karena kerja kerasku." Ia tidak lagi mendatangi masjid, tidak bersedekah, dan tidak berzikir. Ia telah lupa bahwa semua berasal dari Allah. Pelajaran spiritual pertama, jangan menggantungkan cinta berlebihan kepada makhluk. Cinta kepada anak, pasangan, atau harta haruslah seimbang. Tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Jika melebihi, itulah yang dinamakan syirik halus. Kedua, nikmat adalah ujian. Imam Syafi'i berkata, ketika engkau diuji dengan kesusahan, engkau bisa bersabar. Tetapi ketika diuji dengan kelapangan, sangat sedikit yang bisa bersyukur. Anak, harta, dan kedudukan bisa menjadi sebab kehancuran jika tidak diiringi dengan kesadaran akan hakikatnya sebagai titipan. Ketiga, bahaya syirik halus. Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan bahwa syirik halus sangat sulit dirasakan. Ia bersembunyi dalam hati, berupa kebanggaan, ujub, dan ketergantungan pada makhluk bukan pada Allah. Pandangan ulama dan tokoh. Imam Malik menegaskan bahwa ketakwaan sejati bukan diuji saat sempit, melainkan saat lapang. Ketika seseorang mendapat nikmat, disitulah hatinya benar-benar diuji. Apakah ia tetap ingat kepada Allah atau tidak? Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menyatakan bahwa siapa yang mengaku bahwa nikmat berasal dari usahanya sendiri dan melupakan Allah, maka ia termasuk orang yang lalai dan terancam dengan kemurkaan Allah. Tariq Ramadan berkata, doa bukan hanya sarana agar kita mendapatkan sesuatu, tetapi agar kita menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah.